Baik, kali ini kita akan menganalisis portal 3D, masuk ke new model, kemudian menentukan satuan yang digunakan. Kemudian kita pilih yang 3D frame, lalu kita mengisi jumlah lantai yang kita gunakan, kemudian ada tinggi lantainya, lalu jumlah bentangan arah X, kemudian jumlah bentang arah Y, lalu jarak bentang arah X, dan jarak bentang arah Y itu sendiri. Setelah kita ganti, kemudian kita okekan. Ya, muncul dia ada gambar 3D dan gambar denanya. Lalu kita tahap ke material, define, material. Kita ke add new property, kemudian pilih user, dan pilih concrete atau beton. Kita okekan. Kemudian kita mengisi namanya kita isi FC25, FC frame 25 ya, sebagai mutu betonnya. Kemudian kita ganti satuannya jadi Newton mm sehingga bisa lebih cepat ya mengisi FC-nya 25 dan 25 juga. Kemudian setelah selesai, yang lain kita abaikan, kita okekan lagi. Kita okekan. Sudah ada ya FC25. Kemudian kita ke define lagi, kita define ini section properties. Kemudian kita add new property. Kita pilih concrete. Kemudian rectangular. Nah, pertama kita nulis namanya, nama sectionnya, nama baloknya, yaitu beam 20 kali 25. 25 cm ya. Kemudian kita mengganti dipnya, dimensi tinggi dimensi balok. Kemudian lebarnya 20. Nah, jangan lupa kita mengganti ini ya, mengganti materialnya ke FC25. Nah, di sini kita ganti koefisien yang ini ya, 2 aksis 0,35 bila dia balok, dan biasanya kalau kolom dia 0,7. Kita okekan, yang lain tidak usah kita ganggu. Kemudian kita ke concrete reinforcement. Kemudian ini ya, karena balok maka kalau bagian atas kita abaikan karena itu ada analisis lanjutan. Kemudian kita ke beam, karena memang beam yang kita analisis. Kemudian ganti ininya, clean cover menjadi 0,04. Setelah itu kita abaikan lagi, kita okekan, kemudian oke. Ya, sudah oke ya. Kemudian kita add new property lagi. Kita membuat kolomnya rectangular. Kita buat nama section name-nya kolom 25 kali 25 cm. Dipnya 25, width-nya 25. Kemudian setelah itu jangan lupa materialnya diganti FC25, lalu jangan lupa diganti ini yang dua aksisnya 0,7 untuk kolom. Lalu kita okekan. Kemudian
masuk ke ini ya, concrete reinforcement. Nah, karena memang ada di kolom, kembali lagi tulangannya diabaikan, udah benar karena kolom, maka kolom yang kita klik, kemudian rectangular karena jenisnya rectangular, ini yang lain sudah pas, konkretnya dan tulangannya. Kemudian jangan lupa di ini adalah ini ya, bagian bawahnya desain ya. Lalu kita okekan, oke. Sudah kelihatan ada dua properties. Oke. Nah, kemudian kita buat ini ya, kita buat section properties plat lantainya. Nah, plat lantainya kita di bagian cell, kemudian berikan section name, plat 12 cm. Biasanya kalau untuk lantai dia 12 cm idealnya ya, tapi nanti tergantung perhitungan analisis strukturnya. Kemudian diganti 12 cm. Ya, jangan lupa materialnya 25 MPa. Kemudian stiffness-nya diganti ya, diganti 0,25. Ya, sampai ke bawah 0,25 ya. Kemudian kita okekan. Sudah pas. Ini harus benar-benar kita perhatikan baik-baik, tidak boleh lupa ya, dikarenakan ini adalah angka koefisien yang memang harus dimasukkan. Lalu kemudian kita okekan. Sama, kita buat yang baru lagi, kita add yang baru, dikarenakan biasanya untuk yang plat atap ataupun yang plat paling atas, atap atau rooftop, biasanya lebih tipis ya, lebih tipis dari lantai. Tapi sekali lagi itu sesuai dengan perencanaan, kemudian ganti menjadi 0,1 10 cm ya. Jangan lupa materialnya diganti, kembali lagi tadi ke stiffness-nya kita ganti menjadi 0,25. Ya, langsung saja. Kemudian lalu kita okekan. Baru kita okekan lagi, sudah muncul ya. Nah, ini tidak perlu, kita abaikan saja. Nah, kita sudah melihat ada ini, ada platnya. Kemudian kita ke define, memasukkan load pattern-nya. Nah, di sini kita bisa mengisi untuk yang date-nya tetap 1 karena menghitung berat sendirinya. Kemudian kita mengisi live-nya. Jangan lupa ganti live 0. Kemudian kita isi gempa, diganti juga quick itu adalah gempa. Kemudian jadi 0 ya, baru di add. Setelah itu kita okekan. Kemudian kita masuk ke load case, kita cek apakah sudah sesuai load case-nya. Load case. Tadi kombinasi sudah ya. Nah, sudah oke, ada 3 load-nya. Kemudian kita ke load kombinasi. Nah, di sini kita akan mengisi 3
lot kombinasi yang pertama 1,4D, yang kedua itu nanti ada ini ya 1,2D plus 1,6L. Nah, ini date-nya diganti date jadi 1,4, lalu kemudian kita add, lalu kita oke-kan, kemudian add lagi 1,2D plus 1,6L. Nah, kita ganti koefisiennya untuk date-nya adalah 1,2 nanti ya. Nah, ini L ya. Nah, diganti date-nya 1,2, kemudian kita add, lalu live-nya 1,6, lalu kita add. Setelah sudah sama, kita oke-kan. Kemudian kita add lagi untuk lot kombinasi gempanya, yaitu 1,2D ditambah 1,0L ditambah 1,0E. E adalah earthquake. L-nya adalah beban hidup. D-nya adalah beban mati, di mana beban matinya adalah berat sendiri suatu struktur. Baik, kita ganti ya date-nya 1,2, kemudian kita add, lalu live-nya 1,0, lalu kita add. Begitu juga dengan gempanya 1,0, lalu kita add. Setelah itu udah ada 3, kita oke-kan, kita cek ada 3 kombinasi, lalu oke. Kemudian kita ke ini, kita cek lagi define, tidak ada lagi yang perlu kita input. Kemudian kita ke gambar denah tumpuan. Untuk tumpuan itu sendiri kita menggunakan ini ya, tumpuan jepit, sehingga kita assign, join, kemudian kita berikan yang jepitnya, tumpuan jepitnya kita add, apply ya. Oke, kelihatan dari sisi sebelah kiri ada gambarnya ya, kelihatan perbedaan antara sendi dan jepit. Kemudian kita assign baloknya dari lantai dasar sampai atas ya, lantai 1 atau lantai 2. Masih ada lagi bagian atasnya ya. Kemudian kita assign frame section ya, baru kita assign yang beam. Kemudian terlihat di sini ya, terlihat ada beam, maka itu pertanda bahwa balok yang ada atau frame-nya adalah balok yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Kemudian kita ke arah ini ya, arah samping supaya bisa mengisi frame section-nya kolom. Sama kita ini ya, setelah drag semuanya kita klik yang kolom ya nanti setelah ini. Kita cek dulu kalau sudah pas, tidak ada lagi ketinggalan, maka kita klik kolom, kemudian kita apply. Nah, ada ini ya namanya, sehingga sudah pas sesuai dengan perencanaan kita. Kemudian setelah balok kolom kita assign, maka sekarang kita masukkan platnya sendiri. Nah, platnya di pojok kiri ada ini, dragnya. Nah, di sini kita bisa pilih ya. Tadi yang plat 12 cm untuk yang lantai bawah ya.
Nah, kita pilih milihnya per segmen ya, per petakan, jangan semuanya. Soalnya kalau semua pastinya beda ya, beda analisisnya. Jadi kita memberikan platnya per petak atau per segmen ya. Baik, lantai 1 sudah, kita beranjak ke atap. Nah, tadi kita sudah mendesain ya, untuk atap sendiri ada 10 cm, maka kita ganti, lalu kita masukkan yang 10 cm-nya. Sama, kita assign-nya satu-satu, jangan semuanya, per segmen saja. Kemudian setelah dimasukkan platnya, langkah selanjutnya kita ini ya, kita assign, kita klik dulu platnya karena kita akan mengassignkan beban hidup ya yang ada di atas plat. Kita assign area slab ya, kemudian ke uniform cell, beban merata ya. Nah, diganti sebagai beban hidup ya, sebesar 100 kN ya. Kemudian kita okekan, sudah ada, kita lihat ada 100 kN. Sekarang kita mau memasukkan ini ya, beban gempa. Ya, view-nya tampak sampingnya. Nah, ini tampak samping. Rencananya kita akan memberikan beban gempa ke arah Y. Maka tentu kita ini ya, untuk pemberian assign beban gempa harus di join-nya itu sendiri. Nah, kemudian assign, lalu join, kita pilih arah Y, gempa dulu, gempa ya, lalu pilih arah Y. Kemudian setelah memasukkan angkanya 2000 kN, kita apply. Nah, karena tadi arah Y, maka kita akan melihat di sisi arah Y-nya. Nah, ini kelihatan ya, 200 kN beban gempanya. Kemudian setelah semuanya kita selesaikan, kita lanjut ke analisis selanjutnya. Analis, kita set analisis kita dalam 3D ya, karena memang portal kita 3D. Kemudian selanjutnya nah ini untuk modalnya di download Rentcast case ya, download Rentcast, kemudian kita run now. Nah, pada saat nge-run aplikasinya meminta untuk menyimpan filenya. Nah, kita harus menyimpan berbeda file dengan yang lain. Jadi file terpisah kita simpan, buat foldernya. Contohnya ini ya, kita buat folder. Latihan portal 3D contohnya. Kemudian kita masuk ke foldernya. Setelah masuk ke foldernya kita okekan, save. Nah, secara otomatis aplikasi akan nge-running hasil struktur yang kita sudah desainkan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, hasilnya ini adalah nantinya ada joinnya, reaksi join, ada aksial, ada gaya momen dan gaya geser. Ini kita lihat dulu join tumpuan. Nah, itu bisa lihat ya. Nah, kelihatan besaran join. Ya. Nah, kelihatan ya. Kemudian kita apply, kita cari
gaya geser atau gaya momen. Nah, dari sini ya, frame. Kemudian coba kita cek dulu yang ini yang terakhir ya, kombinasi terakhir. Kemudian kita lihat, nah aksialnya, kemudian share-nya 22, dan yang tiga-tiganya, momen 22 dan juga momen tiga-tiganya. Kemudian setelah ada, kita okekan. Oke. Terakhir kita bisa lihat slabnya sendiri atau plat tadi yang kita sudah desainkan. Nah, kelihatan nilai-nilainya ya, nilai-nilai lanjutan pada suatu plat tersebut. Kemudian setelah kita lihat, nah itu nilai-nilainya kita kelihatan. Kemudian kita okekan. Maka dengan keluarnya nilai plat ini berakhirlah analisis sederhana kita untuk yang portal 3D-nya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.